Pas waktu dulu pas sama Pak Ustadznya, saya mah pernah ketemu sama Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Kata Ustadz saya mah, Ustadz saya itu nikah sama Nyi Roro Kidul. Cerita misteri di sekitarmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fian Rusli di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Channel yang menayangkan kisah-kisah misteri yang berada di sekitar kita dan dialami oleh orang-orang terdekat kita. Kali ini saya mendatangkan tamu yang sangat luar biasa. Kisah atau histori hidupnya mantap pokoknya kalau kita dengarkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Tapi jangan lupa tonton sampai habis ya. Langsung saja ke narasumber kita, Kang Nando. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Biar lebih akrab, biar lebih enak, langsung saja sama Kang Nando perkenalannya. Nama Kang? Nah kan, nama saya Ipan Sopian, cuman sama Pian itu dulu pekerjaan, sering dipanggil Nando. Saya asli dari Majalengka yang arah ke Cirebon, cuman sekarang tinggal di Banjar. Ya lupa Kang, saya jadi udah kebiasaan panggil Nando sih dulu teman di pekerjaan. Iya. Berarti sekarang sudah tinggal di Banjar, udah lama ya? Udah lama, udah hampir 6 tahun. Untuk kali ini Kang Nando akan membagikan kisahnya dari mana nih awalnya Kang? Dari pertama mungkin dari awal ya, dari awal itu dari pertama saya sampai bisa melihat hal gaib, sampai saya semuanya membuangnya, sampai kejadian-kejadian yang saya alami sewaktu dulu saya punya ilmu yang seperti itu. Gitu. Sampai pernah ngilmu kan? Iya, saya pernah ilmu. Luar biasa nih ceritanya. Kita dengarkan langsung aja biar lebih jelas. Pasang headsetnya. Dulu pertama saya mulai mengenal dunia yang hal gaib itu waktu tahun 2004. Itu saya dulu pernah pesantren di sebuah pesantren di Maja. Hampir 3 tahun di sana. Pesantren biasa, cuman ada salah satu guru di sana, salah satu ustadznya yang bisa menyembuhkan hal-hal gaib seperti yang kesantet gitu, yang dimainin, yang kesurupan seperti itu. Nah, saya tertarik dulu sama hal-hal yang seperti itu. Makanya pas dulu pesantren saya menjurusnya ke ilmu yang seperti itu, mendalami ilmu seperti itu. Saya ke guru di sana, terus diajarin ya seperti biasalah, mutih, puasa putih 7 hari, terus mandi 7 sumur, seperti itulah biasa syarat-syaratnya mah. Nah, kejadian yang saya pas ke guru di sana itu pas yang pertama saya mulai tertarik itu yang ada satu pasien yang ke guru saya, ke ustadz saya, itu disantet sama salah satu keluarganya. Pas saya ikut membantu, kulit orang yang disantet itu sisiknya ular. Berubah jadi sisik ular itu. Sama saya, sama teman saya itu yang megangin, sama ustadz saya yang sembuhkannya sama ustadz saya dulu. Sampai ini seluruh tubuh itu sama sisik ular semua, biar semua itu sama sisik ular. Nah, dari situ saya mulai tertarik sama ilmu-ilmu hal gaib seperti itu. Ya, pengalaman dari 3 tahun selama itu mah banyak sebenarnya mah, kalau diceritain mah bakal panjang gitu ya. Apa-apa lebih panjang lebih asik nih ditanya. Ya, tapi ya kalau misalnya yang penting-penting aja yang sering saya alami gitu ya. Pas waktu dulu pas sama Pak Ustadznya, saya mah pernah ketemu sama Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Dulu kan ustadz saya, guru saya juga nggak percaya sebenarnya. Tapi pas saya emang pernah pas satu ruangan sama ustadz saya, Nyi Roro Kidul tuh dipanggil sama dia.
dipanggil, kata ustadz saya itu nikah sama Nyi Roro Kidul. Ustadz saya, guru saya ya, itu dipanggil. Pas saya lihat, emang saya setengah sadar nggak sadar, waktu itu udah ilmu saya masih minim lah dulu mah. Emang kecantikannya luar biasa Nyi Roro Kidul kalau dibandingkan dengan ya perempuan-perempuan manusia lainnya gitu ya. Kalau di bangsa jin mah satu wanita itu kecantikannya lebih dari 1000 wanita manusia. Makanya banyak jin-jin wanita yang suka sama kaum manusia. Karena apa? Jin-jin lelaki di jin yang maksudnya apa, jenis kelaminnya pria, jin yang jenis kelaminnya pria itu, satu pria yang paling jelek, manusia yang paling jelek itu paling ganteng di alam jin. jin mah gitu. Seperti itu, maka banyak kaum bangsa jin yang suka tertarik, maka banyak yang suka yang diikutin gitu. Sama kalau kita kan ke tempat-tempat yang sakral gitu ya, yang angker, banyak diikutin sama alam makhluk gaib seperti itu. Ya itu salah satu sebabnya. Terus kalau selama 3 tahun dulu ya, kalau ya seperti ilmu mah banyak sebenarnya, banyak cobaan, banyak rintangannya sebenarnya mau ya. Kuat gak kuat, kalau misalnya nggak kuat mah lebih baik jangan, soalnya itu ke akal pikiran kita itu bikin stres sebenarnya. Berarti di pertama kali mulai belajar sama Pak Ustadz itu apa yang dilakuin itu? Pertama yang pernah dilakukan saya biasalah suruh wirid tengah malam, terus puasa muti, terus dibukalah mata batin saya. Udah hampir 3 bulan ya yang dilakuin lah sama ustadz saya, disuruh ini itu ini. Udah 3 bulan baru bisa mata batin sendiri, baru bisa lihat makhluk gaib sendiri dulu gitu. Nah, kembali lagi ke ceritanya Roro Kidul, istilahnya bisa dijelaskan kegiatan apa tuh Kang ketika pertama kali Kang ngumpul sama Pak Ustadz itu di ruangan? Awalnya ceritanya mau apa, terus gimana aja tuh di ruangan itu seperti apa? Ya, ini kalau pas pemanggilan Nyi Roro Kidul dulu, kita kan baru masuk lah, baru ilmunya baru minim gitu ya. Iya. Nah pas Ustadz manggil sini disuruh, nah masuk di ruangan, kita disuruh wirid. Nah Ustadznya manggil Nyi Roro Kidulnya datang, itu dia bawa anak. Ternyata si anaknya itu anaknya Pak Ustadz, kata Pak Ustadznya. Itu teh udah nikah, Pak Ustadznya udah nikah sama Nyi Roro Kidulnya. Soalnya bangsa jin mah katanya nikah sama manusia itu cuman bayang wungkul gitu. Jadi nggak secara real, nggak secara ilusi, nyata ya. Ilusi wungkul gitu. Tapi dia bawa anak, bahwa itu anaknya. Jadi Nyi Roro Kidul datang tersebut itu untuk memperkenalkan anaknya ke bapaknya, ke Pak Ustadz tersebut gitu. Kita di sana ada disuruh nyaksiin gitu kalau emang bener Nyi Roro Kidul ada gitu. Tapi berarti tidak ada ritual apa gitu selama ini? Tidak ada ritual apa. Kejadiannya berlangsung sebentar. Itu cuma beberapa menit ya. Kita nggak tahu dah Nyi Roro Kidul sama Pak Ustadznya ngomong apa, pindah ke ruangan lain. Kita nggak tahu apa yang diobrolin sama mereka gitu. Cuma sebentar saya pas lihat Pak Ustadz sama Nyi Roro Kidul tersebut gitu. Setelah mata batin saya bisa terbuka, udah bisa lihat hal-hal makhluk gaib. Pertama saya berguru itu cuman nggak sama satu guru dulu. Saya pernah ke Eretan dulu, pernah ke Indramayu. Di Indramayu di sana berguru di sana. Di sana banyak ketemu hal-hal gaib itu. Ada buaya dulu di sana. Tapi di laut, buaya putih itu, tapi ada pawangnya. Kalau itu mah dulu saya pas lihat itu seperti tempat pesugihan di Eretan Indramayu, daerah Indramayu. Pas
habis dibuka mata batin saya dulu. Saya kan nggak sama satu guru dulu, banyak lagi berguru gitu, banyak mendalami ilmu seperti itu. Jadi banyak pengalaman yang menjurus ke hal-hal gaib. Ya salah satunya yang tadi yang di Indramayu. Karena nggak tahu, karena saya juga info dari teman di sana ada mama Dedek dulu teh di sana namanya. Pas ke sana saya lihat emang orang-orang yang ke sana itu pas jam 12 malam itu berendam di laut semua. Berendam di laut. Harus nahan napas selama kalau bisa selama 1 menit di tengah laut. Nah saya mah penasaran ya, karena saya mah orang yang penasaran. Pas dilihat di muka batin saya, ternyata di laut tersebut tuh ada sosok buaya putih. Ternyata pas nanya-nanya ke warga itu termasuk tempat pesugihan. Salah satunya itu. Makanya saya nggak berguru lagi ke sana. Beda keyakinan. Jadi pengalaman barusan membuka cerita kali ini ya. Nah setelah itu kegiatan apa yang misalnya Kang Nando itu sengaja explorer atau tidak sengaja melihat sesuatu ketika kegiatan apa, bisa ceritakan ya? Kalau dulu itu saya niatnya supaya bisa aja, supaya bisa buat jaga-jaga, barangkali ada yang niat iseng ke keluarga, jadi saya punya penjagaan diri. Nah tapi setelah terbukanya mata batin ya, bisa melihat hal-hal gaib. Pas pengalaman saya ya banyak dilihat yang hal-hal gaib, mau di mana. Tapi yang paling saya trauma mah ya, kalau bisa trauma mah pas waktu seringnya sih sama saya mau hobi saya mah mendaki. Pas waktu dulu mah pas waktu mendaki sama teman-teman di Gunung Cikuray aja ya dulu. Salah satunya Gunung Cikuray pas tahun 2010 bulan Februari atau Februari Maret kalau salah ya. Kita mendaki sama teman-teman 8 orang lewat jalur pemancar, berangkat dari sana mulai mendaki jam 12-an, udah mulai rada siang. Pas di perjalanan di pos itu hujan. Pas mau neduh di pos 5 kalau nggak salah. Kita mau neduh, mau buka perlengkapan makan. Kita ketemu ada cacing. Saya melihat cacing yang sebesar tangan. Cacing sebesar tangan? Cacing sebesar tangan. Itu idealnya ular, Bang. Itu kan idealnya ular, tapi jalannya lambat. Saya nanya ke temen, tahu nggak itu, lihat nggak cacing? Gitu. Nggak lihat, temen nggak lihat. Ada sebesar tangan, tapi teman saya nggak lihat. Karena saya langsung diem aja, nggak banyak bicara ke teman-teman. Karena kan kalau di mendaki kan banyak larangannya. Gitu. Kemudian lanjut lagi perjalanan. Pas di pos 6 kalau nggak salah, itu saya ketemu sosok wanita berpakaian putih. Pas teman saya lagi duduk di belakang teman saya. Karena saya dulu emang bisa yang seperti itu ya. Maka saya tanya, kamu itu bangsa jin apa roh yang lagi kehilangan arah? Kata dia nggak bisa pulang. Kata saya, kenapa nggak bisa pulang? Tersesat di sana. Saya juga banyak nanya, udah jangan ganggu kami mah cuma mau mendaki, terlancar ya. Pas di atas sampai lancar, pas udah turun lagi lah ya. Teman-teman ternyata ngerasain ada hal aneh, tapi teman-teman nggak berani bilang, soalnya lagi di gunung gitu. Kalau udah di bawah pada bilang. Pas ternyata kita di pos penjaga ngobrol, saya nanya, Pak, di sini angker ya di perjalanan Gunung Cikuray?
emang angker. Soalnya 2 bulan yang lalu ada yang hilang wanita, ternyata ada yang hilang katanya pas bulan Desember 2009. Itu yang ditemui sama Kang Nando barusan. Iya, Bisa jadi itu. kayak ianya itu. Katanya ada pendaki yang hilang tersesat di pos 6 katanya. Ketemu sampai sekarang, jasa juga ketemu. Gitu. Kalau kata orang Sunda mah, kalau di Gunung Ilang mah di Kasarung. Apa tuh Kasarung? Di Kasarung itu sama penunggu gunungnya disesatkan itu, dipindahkan ke alam gaib. Setelah itu ada kejadian lain lagi di Cikuray? Kalau di Cikuray nggak ada, soalnya ya saya juga dulu mah sama hal-hal gaib juga banyak penjaganya gitu. Banyak penjaganya juga saya dulu mah bangsa keris juga punya dulu mah. Berarti kalau bahasa Sundanya ngulik ya? Ngulik saya mah dulu. Ngulik teman-teman ternyata. Kalau dulu mah saya pas punya pusaka, ada pusaka namanya itu jingjing poek, namanya jingjing poek. Itu seperti keris tapi tumpul panjang, nggak berbelok. Nah emang pas tahun 2012 ke sini lah, 2000 mau lulus kuliah saya dulu itu kan udah emang niatan ada dibuang semua. Nah, ada kejadian pusaka saya waktu dulu, ada orang dari Bogor datang ke orang tua saya ke rumah. Orang tadi kenal berarti? Orang tadi kenal. Nah terus orang tua saya telepon, saya waktu itu lagi di Tasik waktu itu. Ada orang dari Bogor nyariin, ya nanti hari apa saya teh. Pas hari itu dia datang lagi, yang dari Bogor datang lagi, ketemu sama saya, nanyain pusaka tersebut, tanyain pusaka jingjing poek. Nah saya tanyain, kenapa bisa tahu pusaka jingjing poek ada di saya, kata saya. Ternyata adianya punya guru di Sukabumi, yang dianya punya perusahaan tekstil di Bandung. Dianya punya guru di Sukabumi, buat penjagaan pabriknya disuruh nyari jingjing poek. Jingjing poeknya disuruh nyari ke Maja ke saya. Ternyata si guru yang di Sukabumi itu tahu bahwa pusaka tersebut ada di saya. Padahal mah saya nggak tahu, nggak kenal sama yang guru yang di Sukabuminya, nggak kenal. Ya itulah hal-hal gaib yang meskipun nggak kenal tapi tahu tempatnya di mana gitu. Dia nawar tapi nggak saya hargain, saya kasih sendiri, asal kalau misalnya pusaka-pusaka kayak gitu mah asal bisa menjaga sama merawatnya secara sukarela. Kalau dia sebenarnya mau menghargain, dulu teh dia bawa uang 100 juta, kan saya nggak terima. Soalnya kalau saya terima uangnya nanti bahayanya ke saya gitu. Ya, jadi Nah, soalnya sayanya kan nggak beli pakai uang itu. Iya, nanti kayak jual beli pusaka. Mantap ini ceritanya luar biasa. Berarti ini lebih ke kita fokus ceritanya kisah atau riwayat hidup Kang Nando ini ya. Iya. Untuk pengalaman yang Kang Nando lihat penampakan seperti itu udah hal yang tidak biasa ya? Hal yang biasa mungkin ya? Hal yang biasa. Kadang-kadang saya juga sekarang meskipun udah hampir semua dibuang ya, ilmu-ilmu itunya nggak dipakai lagi. Kadang-kadang kalau ke tempat yang agak sakral sama angker, kadang-kadang masih bisa lihat. Masih sensitif gitu. Masih bisa merasakan bahwa di tempat tersebut ada makhluk penunggunya seperti itu. Tapi untuk pengalaman selama Kang Nando itu ada hal gaib yang paling mengerikan nih sampai terngiang-ngiang nih, mesti ingat misalnya ya sosok apa atau gimana gitu, kejadian-kejadian yang sampai melukai Kang Nando atau gimana lah. Kalau itu mah kan dulu saya pernah yang ngulik ya, sampai
seperti mencari benda pusaka. Nah, pas dulu saya di daerah Pasawahan Kramat, daerah jalur Cirebon. Saya di sana emang dulu sama banyak sih temen gitu yang seperguruan mencari ke sana, itu golek kencana, mau nyari golek kencana ke sana katanya pusaka berarti? Pusaka itu mencari pusaka golek kencana di sana itu agak susah. Kita 3 orang pakai ilmu apa aja nggak mempan, sampai saya hampir muntah darah dulu. Teman saya sama, tapi akhirnya kena juga. Golek kencana itu kayak golek tahu wayang golek ya, kayak wayang golek gitu, tapi yang berbentuk kayak Arjuna lah gitu bentuknya. Cuman dia bisa gerak sendiri gitu. Berarti posisinya bentuknya wayang golek besar Wayang golek biasa kecil gitu, kayak buat wayang gitu. Nah itu dibawa sama teman saya karena saya nggak sanggup saya itu dulu. Itu sampai membuat saya hampir terluka lah dulu. Nah dari situ nggak berani lagi ngambil resiko yang terlalu ekstrim dulu. Cuman yang kecil-kecil saja. Berarti dari kejadian yang tadi mengingatkan Kang Nano mungkin saya nggak mau seperti ini nih gitu kan ya. Nggak mau lagi gitu. Sampai ya kalau melihat hal-hal gaib masih sampai sekarang juga masih bisa terasa, seperti di daerah saya juga masih ada. Seperti kemarin yang pohon yang baru ditumbang itu kan ada penunggunya. Itu kan kemarin juga ikutin anak tetangga sampai sakit. Ya saya kasih tahu ke orang tuanya, itu penunggu yang di sana ikutin anak katanya, cek saya deh. Nah, saya mah udah nggak bisa nyembuhin sekarang mah, karena dia disuruh nyuruh lagi yang bisa sebenarnya kiai. Emang bener dipindahin lah yang itu ke belakang Perum. Sosok apa itu? Itu aki-aki kakek tua. Kalau misalnya bisa lihat mah tiap sore suka ada. Masih suka ada, soalnya dipindahinnya cuman ke belakang tempat air Perum misalnya. Berarti mungkin kalau gitu untuk ilmu yang dikuasainya enggak 100% terbuang ya kan? Enggak 100% terbuang. Ilmu-ilmu yang terbuang mas sebenarnya cuman ilmu-ilmu buat nyari benda-benda pusaka, seperti kayak ilmu laduni, ilmu lemah cai, seperti itu saya buang. Soalnya takut kalau udah berkeluarga nggak bisa bawa yang kayak gitu mah, takut juga. Iya, gitu. Takutnya ngepek ke anak takut juga. ngepek ke keluarga gitu. Dari dulu mah kan saya belum berkeluarga, masih jiwa muda gitu. Dulu masih pengen mencoba-coba masih pengen coba-coba hal aneh dulu. Untuk proses, maaf nih biar kita semua tahu nih, bagi saya kan masih awam juga. Ya. Ketika Kang Nando menguasai, maaf tadi apa? Ilmu laduni kayak gitu. Iya. Itu berbarengan semua ketika proses yang 3 bulan yang tadi ceritakan apa? Enggak, beda. Nah itu ceritanya biar kita semua tahu nih. Kalau misalnya ilmu-ilmu itu jangkanya saya selama pesantren dulu itu mah cuman ilmu buat menyembuhkan, yang seperti kesurupan, seperti kayak gitu, yang kesantet saya ngejurusnya ke sana. Nah pas udah keluar ya teman-teman yang seperguruan, karena saya punya ya haus akan hal-hal gaib di rumah ya. Masih penasaran ya. Penasaran, jadi banyak berguru. Kalau guru laduni itu ada di daerah Garut, dulu berguru ke Garut saya. Jadi tiap guru itu, tiap ilmu itu dari tiap guru. Oh beda-beda guru. Beda-beda guru dulu. Untuk laduni itu bisa dijelaskan Kang, itu apa sih itu istilah kalau bahasa Indonesia sebenarnya itu artinya itu? Kalau laduni itu
ya, jadi kalau bahasa Indonesia ini mah ilmu penjagaan diri lah. Ilmu penjagaan diri buat hal-hal gaib, biar kita bisa mengetahui bahwa hal gaib itu ada, bisa yakin hal gaib itu bisa kita kalahkan gitu. Jadi jangan takut sama hal gaib, cuman ya kalau ilmu-ilmu kayak gitu tuh nggak sembarangan juga orang bisa menguasai gitu. Ya prosesnya lumayan lama, proses sama syarat sama peralatannya juga lumayan lama gitu. Kalau prosesnya hampir sebulan, 3 bulan, terus syaratnya harus biasa muti, terus persyaratannya banyak lah. Dulu kan berapa bulan itu prosesnya kan? Kalau saya itu biar 300 hari 3 bulan, berarti 3 bulan, kalau 3 bulan berarti 90 hari. 90 hari nggak bebas dulu mah. Ya, masih bebas ya. Masih bebas. Luar biasa kisah yang dibagikan sama Kang Nando ini. Sebelumnya masih ada yang bisa dibagikan nih? Kalau misalnya hal-hal gaib sih sebenarnya mah banyak. Kalau misalnya melihat hal gaib sebenarnya banyak, cuman ya intinya mah hal-hal gaib mah mas dimanapun juga banyak gitu. Misalnya kita ketemu di rumah aja nggak mungkin kosong gitu kan. Di rumah aja mungkin kosong gitu. Dari histori atau cerita yang dibagikan sama Kang Nando ini sangat luar biasa. Saya kenal sama Kang Nando hampir udah 6 tahun, baru tahu sekarang ini ceritanya ini. Tapi dari cerita barusan saya bukan kesimpulan, istilah bisa disebut ketika masa remaja kita nggak ada salahnya ya Kang, mencari ilmu mencari. Kalau menurut saya mah selama masa remaja nggak salah mencari ilmu, mau yang apapun, mau hal gaib mau yang hal duniawi, asal jangan sampai menjurus yang hal-hal yang tidak baik. Nah gitu, itu baru saja yang akan saya sampaikan. Mungkin ketika kita menguasai ilmu ilmu gaib seperti yang karena ceritakan barusan, tidak ada salahnya. Tapi mungkin untuk arahnya jangan sampai ke arah yang tidak benar ya Kang. Ya, jangan sampai. Kalau kebanyakan sekarang kan ilmunya ke ilmu kanuragan. Kalau sekarang mah. Dulu mah saya ke kanuragan enggak. Saya mah ke hal-hal gaib dulu. Saya mah enggak tertarik ke kanuragan yang sama kebal seperti itu. Saya mah tertariknya ke hal-hal gaib dulu mah. Teman-teman, barusan Kang Nando sudah menceritakan sedikit histori dari pengalaman beliau. Mungkin masih banyak cerita yang bisa dibagikan ya Kang? Masih banyak sebenarnya. Untuk histori atau cerita yang dibagikan Kang Nando barusan, pembuka dari pengalaman beliau. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa berbagi cerita lagi Kang. Sambil mengingat-ingat lagi nih hal apa aja yang dialami dulu. Terima kasih atas waktunya Kang. Mudah-mudahan sehat terus. Sama-sama. Bagi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Tunggu kelanjutan ceritanya dari Kang Nando. Mudah-mudahan bisa membagikan ceritanya lagi. Saya Fian sama Kang Nando pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.